Halo teman-teman, selamat pagi. Sampai juga kita di hari Sabtu. Hari ini tanggal 25 April 2020. Teman-teman yang baru, ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan don't mind kalau tidak resonate, lepaskan saja. Jika butuh informasi lebih ringkas, silakan masuk ke description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman dari video hari ini. Seperti biasa, hari Sabtu kita mulai dengan bacaan dari Rumi. Ya, kita mulai dengan satu kartu. Setelah diacak, saya akan ambil yang di tengah. Oke. Apa yang kita dapat di hari ini adalah Cosmic Heart. Cosmic itu alam semesta, universe, semua yang besar di sana. Bahwa di dalam diri kita juga ada cosmic, mini cosmic. Tetapi kita sebenarnya selalu menjadi bagian dari cosmic, dari universe, sesuatu yang besar. Dan ini nomor 8, besar sekali. Cosmic Heart. Saya akan membaca karena saya juga tidak tahu ini isinya apa. I was dead, I became alive. I was tears, I became laughter. The power of love arrived and made me everlasting power. I have seen everything, I have no fear. I have the heart of a lion, I shine like Venus. Di sini seperti ada dua hal kekuatannya ya, kekuatan dan keindahan dalam satu bacaan. I was dead, I become alive. Ada dua kan? Dulu saya mati. Ini kan mati, mungkin mati rasa, mati logika. Pada saat itu mungkin nggak ngerti gitu ya, logikanya nggak bisa dipakai. Sekarang saya bisa lihat, oh ya ampun, ngapain aku dulu kayak gitu ya, bodo amat gitu ya. Jadi seperti itu. Sekarang saya bangun bisa melihat situasinya. Dulu saya menangis, sekarang saya menjadi kebahagiaan. Karena apa? The power of love arrived. Karena ada kekuatan cinta yang datang dan membuat saya punya kekuatan tersebut. Dari mana datangnya kekuatan? Dari cinta. I have seen everything. Jadi saya pernah melihat semuanya. Jadi saya tidak hanya melihat yang indah saja. Saya pernah melihat yang paling jelek. Tanda petik. Ya. Saya pernah melihat the ugliest one. That's why I know what's beauty. Ya. Saya pernah melihat semuanya. Sekarang saya tidak ada yang ditakutkan. Karena saya udah pernah lewat semuanya. Kenapa saya harus takut jadi sedih? Enggak. Saya tahu kalau saya sedih saya bisa bahagia. Di mana letaknya kebahagiaan bisa diambil? Dari rasa cinta. I have the heart of a lion. Saya punya keberanian seperti keberanian yang tak terhingga kekuatannya, a lion, ya, singa. Tapi saya bersinar seperti Venus. Tidak ada yang lebih indah daripada Venus. Venus adalah penggambaran keindahan yang sejati. Termasuk cinta ada di Venus. Wow, Cosmic Heart. Let's see apa yang kita bisa lihat lebih jauh daripada itu. Dan ini gambarnya. Ada heartnya itu pusat. Ya, heart itu adalah pusat, yang di tengah itu adalah yang warnanya merah, ada bara di situ dan ada semua aliran energi yang berputar, memutari pusat tersebut. Oke, kita ambil 2 kartu aja hari ini. Oke. Hal yang bikin kita harus punya emosi yang shadow. Kasihan memang Fox itu adalah binatang yang lucu, tetapi dia punya penilaian di sini seolah-olah semua itu menjadi lebih ugly dengan digambarkan dengan Fox ya. Fox, tapi itu adalah sesuatu yang akan kita upayakan untuk tidak mengikuti perjalanan hari kita. Ya, hari ini, hari kita, apapun, kalau kita paham bahwa itu adalah shadow side-nya kita, upayakan untuk dilepaskan. Untuk apa? Kita menanam benih kemarahan, benih kegelapan di dalam hati kita, karena kita tidak akan mendapatkan power dari energi-energi ini. Yang kita dapatkan energi power itu dari cinta.
dan bahwa kita melihat semua itu adalah bagaimana kita menghimpun kekuatan tersebut. Supaya apa? Supaya kita fearless, kita tidak takut untuk jatuh. Kita mencintai. Bagaimana kita bisa mencintai kalau kita takut untuk jatuh? Tidak bisa. Kita mampu mencintai karena kita tidak takut untuk jatuh karena cinta itu. Karena kita percaya sama cinta. Wow. What? Oke, itu dalam banget. Dan ini saya menggunakan dua deck, Spirit Animal Oracle dan Angel and Ancestor, tapi saya sudah membuatnya di dalam satu yang namanya special deck untuk tanggal 25 ini, mengambil satu kartu dan saya dapat adalah Broken Arrow, dan dengan advice cardnya adalah kita lihat Hummingbird, Spirit be here now. Oke, kita mulai dari kartu yang memang jumping, yang disiapkan untuk kita. Broken Arrow, embrace the energy of peace. Ya, kita perlu mengambil energi untuk menjadi lebih damai. Karena apa? Karena situasinya tidak damai. Karena situasinya tidak damai. Tadi kita lihat gambar foxnya, itu jelas tidak damai. Hati kita tidak damai. Hati kita masih mau meledak, mau marah, mau frustrasi, dendam bahkan. Tapi kita diminta untuk potong tadi dengan gambar celuritnya. Maka kita ambil energi dari kedamaian. Setelah kita merasakan panah kita yang ingin kita tancapkan, ternyata hanya menghasilkan broken. Ya, embrace the energy. Dan Hummingbird Spirit sebagai advice-nya adalah be here now. Jadi kita perlu present, jadi kita hadapi dengan berani saat ini. Seberapapun kita merasa sakit, tetapi ini adalah yang terbaik untuk mengambil jalan kedamaian dan berada di sini. Kita hadapi, kita tidak lari. Oke, kita lihat apa sebenarnya yang ada di langit. Kenapa energinya begitu berat? Karena ada trine langsung, bulan ada di Taurus, dia trine dengan Saturnus dan Jupiter. Yang membuat kita sangat spiritual adalah karena pada saat ini kita dialiri energi dari Jupiter. Tapi pada saat yang sama kita juga merasakan energi dari Pluto. Itu adalah dark side. Dark side itu Pluto. Bukan artinya dark side itu selalu hal yang buruk. Tadi kita belajar di kartu pertama bahwa energi yang gelap tadi membuat kita paham tentang semua dan membuat kita punya power, hati seperti lion, tapi kita mampu mengekspresikan diri seperti Venus. Jadi hari ini kita spiritual justru karena kita paham yang jelek tanda petik dan yang cantik. Ya, hari ini kita dialiri energi itu, dan karena Saturnus juga mengalirkan energinya dengan cara yang sama kepada bulan, maka kemudian kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri supaya kita bertindak sesuai dengan arahan. Dengan sesuatu yang normal-normal aja deh. Dalam keseharian kita lihat yang namanya orang tuh harus bersikap kayak apa sih? Kalau kita marah boleh nggak sih? Ya boleh, tapi gimana caranya? Kalau kita kepengen balas dendam boleh nggak? Ya boleh, itu kan terserah kamu. Tapi gimana orang lain akan lihat kalau kamu suka mengeluarkan rasa dendam itu? Boleh kan, selalu orang dendam, marah itu selalu punya alasan yang membenarkan sikap tersebut. Ya nggak apa-apa juga, cuman bagaimana pandangan orang lain, itu fungsi Saturnus. Ya, kalau fungsinya Jupiter, ya ini semua kejadian termasuk hal baik buruk itu kan pelajaran dari sana. Dari Yang Maha Kuasa memang diberikan kepada kita untuk kita pelajari. Energi Pluto diberikan kepada kita untuk belajar bahwa kehidupan itu selalu ada di other side, ya, sisi yang lain. Selain sisi yang terang benderang
seperti hari, siang hari, selalu ada sisi gelap malam hari. Itu yang kita pelajari hari ini. Dalam sekali ya cosmic heart. Makanya kita benar-benar melihat peta di langit hari ini. Kenapa kita punya perasaan seperti itu hari ini? Oke, kita lanjut dengan mungkin satu hal lagi yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah fungsi dari Pallas Athena. Jadi tidak hanya Jupiter, Saturnus, Pluto yang trine dengan bulan pada saat ini, tetapi juga Pallas Athena. Pallas Athena adalah berpikir strategis. Jadi sebenarnya pada saat ini selain emosi yang dicampur aduk, luar biasa tadi ya naik turunnya, kita juga disuruh berpikir dengan strategis. Pallas Athena kurang apa lagi? Hari ini lengkaplah sudah, kita harus berpikir dengan menggunakan semua sudut cara pandang kita, termasuk logika, berstrategi ke depan. Dan Pallas Athena, dia memang minor ya, asteroid, tapi dia memberikan energi. So, dengan situasi seperti ini, kita sudah tahu terang gelap, bagaimana mencintai, dan lain sebagainya. So, mau apa kita ke depan? Seperti itu. Kita sambung lagi dengan tarotnya. Kita biarkan terbalik, langsung ke kartu yang diacak sudah. The Chariot. The Chariot ini penggambaran Cancer, ya. Cancer itu cardinal sign. Jadi dia ingin bergerak dari emosi. Tapi dia bukan dari elemen tindakan, bukan King of Wands, tapi dia adalah tetap aja raja yang berdiri di sini. Dan dia paham antara gelap dan terang. Oke, ini barangkali memang penggambaran dari Pluto, Jupiter, dan Saturnus. Ya, Saturnus dia raja, Jupiter dia punya spiritualitas yang tinggi, ada higher learning, higher thinking-nya, spiritualitas, dan Plutonya dia menyatukan, mengintegrasikan antara gelap dan terang, dan disitulah kita mencapai satu kedamaian di dalam hati kita. Tinggi sekali hari ini ya bicaranya ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti apa yang saya lihat dari kartu-kartu ini. Tidak selalu setiap hari saya bicara seperti ini. Oke, kita lihat ini adalah tantangannya The High Priestess. Gossip, secretive. Oke, kalau kita lihat di sini memang tadi energinya adalah energi kita dengan diri kita sendiri. Tantangannya adalah kita menjadi berahasia, atau kalau kita ngomong nggak ada batasnya gitu, seperti seolah-olah seperti saya kali ini gitu ya, ngomong sendiri sangat tinggi dan orang lain dengerin, Mbak kamu ngomong apa sih? Seperti itu kali ya gambar The High Priestess terbalik ini. Dan kalau kita lihat ini adalah advice-nya, argumen, unhealthy competition. Iya, karena memang sukar untuk kita punya satu titik temu buat pembicaraan yang levelnya seperti ini. Orang akan bingung biasanya, sehingga kalau kita paksakan kepada orang lain apa yang kita pikirkan ya, pemahaman kita, kalau kan nggak semua orang ingin sampai pada level ini, maka yang terjadi hanyalah argumentasi. Dan yang ngapain ngomong itu, kayaknya juga itu kan nggak praktis. Buat beberapa orang itu bukan sesuatu yang bisa dipegang, kalau saya lihat seperti itu. So ini adalah hasilnya extreme unbalance self-centered. Iya, self-centered. Oke. Ya tadi jadi ini memang kita seperti buat beberapa orang, mungkin tidak semua, ini menerima energi tersebut ya, kita awaken, kita terbangun, kita punya logika yang sifatnya spiritual, yang tidak mudah untuk dibahas, dan kita akan membuatnya seolah-olah itu tidak ada, walaupun kita memproses di dalam kita dengan teman-teman, dengan keluarga, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena
kalau kita ketemu dengan orang yang seide, yang memang itu adalah sparringnya kita, sparring partner ya, yang punya level diskusi yang sama. Kalaupun kita bicarakan, barangkali ini punya sudut pandang yang berbeda juga. Jadi ya sudah, hasilnya tadi adalah biarkan saja, jangan berusaha untuk menjadi benar. Jadi ya, sepertinya ini adalah kartu, ini broken arrow. Let go of the need to defend yourself and prepare to offer peace. Iya, ya. Jadi jangan berusaha untuk mempertahankan diri dengan ucapanmu, dengan pemahamanmu yang baru, karena it's just not possible. Oke? Kayaknya itu yang ingin disampaikan. Kita lihat terakhir dengan menggunakan messages from spirit. Kita lihat ya, apa yang bisa disampaikan untuk merangkum bacaan hari ini. If there is one major lesson your pets have to teach you, it is this: live in the moment, and this: love unconditionally. Wow, jadi live in the moment sama dengan tadi yang gambar ya, be here now, dan love unconditionally ini cosmic heart. Oke, kayaknya jelas. Kalau ada hal yang ingin diajarkan oleh hewan peliharaanmu, pertama adalah hidup dalam masa ini ya, penuh dengan kesadaran diri untuk menghadapi hari ini dan mencintai sepenuhnya tanpa syarat apapun. Cosmic Heart. Dengan kita berani menjadi lebih kuat, kita belajar tentang positif, negatif, gelap, terang, kita punya kekuatan seperti singa dalam hati kita, serta kita mampu menunjukkan diri kita yang begitu indah seperti sinar dari Venus. Oke, wanita yang dasar di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.